Pemirsa, diduga akibat sering didemo warga, kantor Bupati Pandeglang, Banten kini dilapisi pintu yang terbuat dari besi baja. Pihak pemerintah Kabupaten Pandeglang berdalih pintu tebal tersebut untuk memperkuat keamanan agar dampak unjuk rasa anarkis tidak terjadi. Ini bukan pintu masuk rutan atau lapas. Pintu besi baja tebal ini adalah pintu masuk utama ke kantor Bupati Pandeglang, Banten. Pintu masuk utama tersebut awalnya rusak akibat unjuk rasa ricuh warga yang menolak kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah kota Tangerang Selatan. Pihak Pemkab mengaku jika pemasangan pintu baja tersebut bertujuan untuk menghindari adanya tindak pidana pencurian dan perusakan fasilitas milik pemerintah. Kami dari pemerintah daerah, khususnya di Sekretariat Daerah, ini kan gedung pemerintah yang harus kita amankan dalam artian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan kan hari Sabtu Minggu itu kan hari Libur kosong, hanya dijaga oleh pengamanan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah itu kan terbatas. Selain pintu masuk utama yang dilapisi baja, pintu serupa juga terpasang di sejumlah titik sekeliling kompleks kantor Bupati. Sebelumnya pada akhir Agustus lalu, kantor Bupati Pandeglang menjadi sasaran pengunjuk rasa yang menolak kebijakan pemerintah daerah. Pemkab Pandeglang didesak membatalkan kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah kota Tangerang Selatan. Sebelum aksi yang berujung perusakan pintu masuk utama kantor Bupati, pengunjuk rasa juga sempat membawa satu truk berisi sampah yang diturunkan di halaman kantor Bupati. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral di media sosial, Wakil Bupati Padang Pariaman bersama rombongannya diusir warga. Pengusiran diduga karena warga kecewa tidak diterima pejabat saat berunjuk rasa. Video rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman saat mengadakan rapat dengan wali nagari dan kerapatan adat nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, diusir warga setempat viral di media sosial. Warga memasuki ruang rapat, meminta rapat dibubarkan dan rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat meninggalkan kantor tersebut. Pengusiran dilakukan diduga sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang tidak temui masa saat unjuk rasa. Kami mengadakan aksi, Bapak Bupati meminta bahwasanya kami membawa yang namanya berkas-berkas bukti kepemilikan. Oleh sebab itu, kemarin pada tanggal 11 September kami bawa dan sayangnya tidak ada satupun pimpinan maupun perwakilan dari pihak Bupati kami melakukan aksi di IKK yang hadir pada hari Kamis kemarin. Sementara terkait pengusiran Wakil Bupati ini belum ada tanggapan dari Pemkab Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1000 lilin dinyalakan warga Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Mereka mendoakan keselamatan korban bencana banjir bandang dan 3 warga yang belum ditemukan. Ribuan warga Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT, menyalakan 1000 lilin di lokasi bencana banjir bandang di Desa Sawu. Mereka juga mendoakan keselamatan bagi 3 warga yang belum ditemukan dan korban banjir lainnya. Aksi 1000 lilin di Kali Lowo Keke ini diinisiasi oleh orang muda Katolik dan warga Mauponggo. Saudara-saudari kita yang telah pergi karena tragedi 8 September, keluarga yang ditinggalkan, semua kita yang hadir di sini senantiasa diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Banjir bandang terjadi pada Minggu 8 September lalu akibat hujan deras yang mengguyur Nagekeo, NTT.
Air bah dari Kali Lowokeke menerjang Desa Sawu menyebabkan 6 orang tewas, 3 orang hilang, dan merusak puluhan rumah warga. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. 6 hari pasca banjir, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah di kawasan Jalan Kertanegara, Denpasar, Bali. Akibat banjir, 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam proses pencarian. Korban banjir hanya hanyut di sampun ditemukan. 1 jenazah kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan di Jalan Kertanegara, Banjar, Poh Gading, Denpasar Utara. Jenazah berjenis kelamin laki-laki atas nama Suwandi ditemukan tersangkut di antara tumpukan sampah di pinggir sungai. Pencarian awalnya ditemukan oleh warga sekitar dan langsung dilaporkan ke petugas. Jenazah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Sanglah, Denpasar. Ada korban di tumpukan sampah. Setelah kita evakuasi, korban sudah busuk dengan banyak juga ulat belantungnya. Setelah itu kita sudah masukkan kantong mayat dengan tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya 1 orang jenazah, tercatat sebanyak 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam proses pencarian. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, Badan Penanggulangan Bencana menetapkan status tanggap darurat bencana di Bali hingga 17 September 2025. Status ditetapkan untuk mempermudah penanganan, termasuk langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat selama 1 pekan usai Bali dilanda banjir besar di 120 titik. Akibat bencana ini, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Sementara itu, 620 orang terdampak banjir berada di Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Gianyar, Klungkung, Badung, Tabanan, dan Karangasem. Sebagian besar dari mereka mengungsi di sejumlah posko. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hari Faisal Nurrofiq akan mendalami faktor-faktor penyebab banjir besar di Bali yang terjadi sejak Rabu pagi. Rencananya, Hanifah akan meninjau langsung ke lokasi banjir hari ini. Terjadi banjir bandang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik. Kenaikan harga ayam yang sudah terjadi sejak 2 pekan lalu ini diduga terjadi akibat stok ayam di tingkat produsen yang kosong. Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan. Di Pasar Gudang Tiga Raksa, harga daging ayam filet, daging bagian paha, naik Rp10.000 dari harga awal. Selain itu, harga ceker ayam pun ikut naik. Sebelumnya Rp20.000 per kilogram, kini menjadi Rp25.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan harga daging ayam sudah terjadi 2 pekan terakhir secara bertahap akibat tingginya harga pakan dan berkurangnya stok ayam di kandang. Harga daging ayam potong di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat juga merangkak naik. Saat ini harga ayam dijual Rp40.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan naiknya harga ayam potong, hingga untuk menyiasatinya mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Para pedagang juga mengaku omset mereka turun sekitar 30% dari biasanya. Sementara itu, harga ayam buras atau ayam kampung di pasar tradisional Majalengka juga naik. Harga semula Rp27.000 sampai Rp28.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam terjadi sejak 2 minggu lalu dan diprediksi akan terus terjadi jika stok daging ayam di tingkat produsen tetap kosong. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, harga ayam yang melejit juga terjadi di Jakarta. Pantauan jurnalis iNews Anissa Rizkia dari Pasar Palmerah, harga ayam potong naik hingga Rp45.000 per kilogram. Kita simak bersama liputannya berikut ini. Pemirsa, sejumlah komoditas pangan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satunya yaitu komoditas ayam potong. Saya akan langsung mengunjungi salah satu pedagang yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini. Bapak, selamat siang. Bisa diperkenalkan namanya siapa, Pak? Ya, saya Pak Diono. Pak Diono, saat ini harga ayam menembus angka berapa per kilo? Itu 40 sampai 45.000 per kilo. Normalnya itu kan 38, 39, itu 37 segitu. Sejak kapan sih Pak naiknya? Ini sudah hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu. Hampir 3 mingguan. Ini sih kayaknya sih ayam lagi kecil-kecil, Pak. Kalau ayam besar-besar biasanya harganya nggak begitu mahal. Ini kemungkinan besar ayam kecil-kecil. Jadi sekarang tuh nggak ada ayam besar, ayam gede-gede, ayam kecil-kecil semua. Jadi untuk dibikin pilet itu memang kita susah cepat untungnya. Gitu. Soalnya yang kita butuhkan kan ayam gede. Jadi kalau dibuat pilet itu banyak dagingnya. Mungkin bisa, biasanya kan faktor makanan dari ternak itu mahal, biasanya begitu. Pasokan sekarang lebih susah. Banyak pemotongan yang nggak motong pada libur nggak motong, soalnya nggak dapat untung katanya, pada rugi gitu. Ya ini kan harapan dari pedagang kan harganya balik stabil lagi. Soalnya harga sekarang itu malah ngalah kali lebaran. Kalau lebaran wajar harga naik. Ini kan nggak ada hari-hari besar juga enggak. Ada hari-hari besar nggak ada lagi. Jadi ayam mahal itu kita juga bingung. Ditanya sama pelanggan tuh kita bingung juga jawabnya. Faktornya kenapa itu kita bingung juga. Pembelian menurun? Bukan menurun lagi. Biasanya kan saya jual itu bisa sampai 100-150 kilo. Sekarang paling 100 kilo itu udah kadang-kadang masih banyak. Terima kasih Bapak atas ya, itu pemirsa perbincangan saya bersama salah satu penjual ayam di Pasar Palmerah, Jakarta yang mengeluhkan saat ini penurunan omset yang dirasakan ini cukup signifikan juga, yang mana harga ayam mencapai 40 hingga 45.000 per kilonya. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Romadona iNews melaporkan. Ya, dalam sepekan terakhir harga ayam di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat naik signifikan. Kenaikan ini membuat pedagang maupun pembeli mengeluh. Situasi jual beli ayam potong di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat sepi dari pembeli. Harga ayam potong di pasar ini dijual di kisaran mulai dari Rp45.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya berada di angka Rp40.000 per ekor. Sementara itu harga ayam filet juga melonjak, kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp50.000 sampai Rp55.000. Kenaikan harga ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Akibatnya penjualan menurun. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga dan memastikan pasokan ayam tetap tersedia dengan harga terjangkau. Ya, untuk melihat langsung dampak dari naiknya harga ayam potong di Karawang, Jawa Barat, sudah ada jurnalis iNews Rudi Setiawan di Pasar Tradisional Baru Karawang, Jawa Barat. Rudi, sejak kapan harga ayam potong di sana mulai merangkak naik? Ya, dan pemirsa selamat siang. Untuk harga ayam di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat memang mengalami cukup signifikan. Hal ini terbukti yang saya datangi ini di pasar. Saya berada di Pasar Baru Kota Karawang, Jawa Barat. Harga ayam mulai bervariasi. Memang ada mulai dari harga Rp45.000 per ekornya, bahkan ada yang Rp60.000 per ekornya. Hal itu memang bervariasi sesuai dengan besaran ayam tersebut. Begitu juga dengan ayam filet, di mana ayam filet ini yang harganya semula tadinya hanya Rp45.000, sekarang menaik juga menjadi Rp65.000. Menurut pedagang, harga kenaikan itu bervariasi akibat memang banyak yang belum mengetahui penyebabnya. Namun bisa dapat saya gambarkan untuk kondisi saat ini, saya lebih jelasnya akan tanyakan saja langsung kepada para pedagang yang berada di Pasar Baru Kota Karawang. Ya, ini kondisi terkini di Pasar Baru Karawang ini memang
biasanya seperti awal-awalnya, seperti normalnya ini para pedagang ini ramai, bahkan mereka dagang bisa sampai menjelang siang hari atau pukul 3 ya maksud saya. Nah, namun saat ini karena kondisinya berbeda, semenjak kenaikan kondisi ini, jadi akibat dari kenaikan para pedagang ini mengalami penurunan, bahkan kondisinya juga cukup sepi dan dialami oleh para pedagang hampir menyeluruh yang berada di Pasar Baru Karawang. Ya, untuk lebih jelasnya, saya akan langsung nanti menanyakan kepada salah satu para pedagang yang berada di Pasar Baru Karawang ini ya. Kalau kondisi seperti ini, seperti tidak seperti biasanya. Ya, salah satunya ya saya nanti akan langsung menanyakan dengan salah satu ini para pedagang yang ada di ini. Salah satunya dengan ya Mas, bisa dijelaskan ya? Ya, dengan Mas Waskito ya. Ya, dengan Mas Waskito bisa dijelaskan untuk kondisi seperti ini gimana ini Mas, kondisi saat ini? Untuk kondisi saat ini harga ayam itu memang dari mulai tanggal 30 Agustus itu sudah mengalami naik. Nah, setiap hari itu kenaikan itu kelipatan 1.000. Nah, sekarang akhirnya itu udah menjadi harga yang dari kandangnya itu udah 30.000. Nah, jadi untuk penjualan kita sendiri, untuk penjualan kita menjual di lapak ini, jadi kita itu merasa berat gitu untuk harga jualnya gitu. Nah, yang biasanya kita jual 40 kayak gitu, sekarang bisa jadi 50, yang 45 bisa jadi 55 kayak gitu untuk per ekornya. Nah, untuk per kilonya yang biasanya 40, 43 itu sekarang kita jual 48, 50 kayak gitu. Ya, itu penyebabnya apa Mas? Kalau untuk penyebabnya ya sih, saya sih belum tahu gitu. Jadi kita juga sudah cari informasi, nanya-nanya yang suka nganter ayam, ini kenapa harga ayam kok setiap hari ada lonjakan-lonjakan gitu. Nah, dianya juga nggak ngasih jawaban ya. Jawabnya cuman ya emang harganya sekarang lagi mahal gitu. Iya. Paling tertinggi berapa harga? Kalau untuk sekarang itu 30, 31 itu dari kandang. Nah, kalau dijual kalau harga jualnya itu udah nyampe 50. Itu katanya ada yang sampai 60, betul itu? Oh, kalau 60 betul. 60 itu untuk harga kayak gini. Nah, ayam kayak gini, ayam filet. Ayam filet dada itu harga 60 kita jual. Gitu. Soalnya kalau kita masih jualan harga standar kayak kemarin, kita nggak menutup modal gitu. Nah, oke, harapannya apa yang terakhir? Kalau untuk harapannya sih biar harga itu bisa stabil seperti biasa gitu. Ya, soalnya untuk sekarang ini harga sudah mahal, terus harga jualnya juga kurang, pembelinya juga sepi kan. Nah, jadi harapan kita itu sebagai pedagang harga bisa stabil. Nah, jadi kita jualan biarpun sedikit, tapi kita masih ada untung gitu. Ya, makasih ya Pak Waskito ya. Ya, siap. Makasih. Ya, barusan demikian dari salah satu pedagang yang berada di Pasar Baru Kota Karawang, di mana memang berharap pedagang ayam ini harga daging ayam maupun per ekornya itu meminta agar kembali normal. Ya, untuk sementara dari Karawang. Baik, terima kasih Rudi Setiawan langsung dari Pasar Baru Karawang, Jawa Barat.